Oke, jadi halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Raf di sini. Jadi di video kali ini gue pengen jelasin ke kalian kenapa kalian harus sukses di usia muda secepatnya. Gak ada waktu lagi untuk main-main dan sekarang adalah waktunya untuk kalian take action. Jadi gini, kenapa kalian harus sukses di usia muda? Sekarang kalian pikir orang tua kalian umurnya terus berkurang. Kalian juga sama, terus berkurang. Semakin lama, semakin kalian tunda-menunda, akan selalu ada generasi-generasi selanjutnya yang bakal lebih pintar dan jauh lebih berpengalaman daripada kalian sendiri. Kalau kalian gak take action sekarang, kalian gak curi start dari sekarang, itu berarti kalian akan susah ke depannya nanti. Itu salah satu contoh aja ya. Dan untuk kalian yang sekarang mungkin umurnya udah 20-an ke atas, apalagi 25 ke atas, dan kalian belum ada vision apa-apa tentang masa depan kalian, banyakin khawatir untuk diri kalian sendiri. Gue agak sedikit khawatir aja, gue agak sedikit prihatin atas generasi-generasi kita yang sekarang, generasi yang sedikit-sedikit mikirin mental health, sedikit-sedikit mikirin kita tuh kerja harus mikirin kenyamanan dan sebagainya. Persetan lah, persetan, terserah kalian mau gimana, tapi jangan salahkan keadaan ataupun pemerintah ataupun siapapun itu di lingkungan kalian kalau kalian kedepannya nggak akan jadi orang yang berguna untuk sesama. Ada orang-orang tolol yang bakal nanya kayak, kenapa sih harus sukses di usia muda? Padahal kan semua tuh bisa pelan-pelan. Bodoh amat, gak usah dengerin kata-kata pecundang yang kayak gitu. Kau kalau misalkan mau action dari sekarang. Gak usah dengerin temen-temenmu yang emang sama-sama miskinnya kayak kalian, yang tiap hari main biliar, gak ada kerjaan dan segala macam, kuliah juga gak bener, nilainya gak bener, gak ada kerjaan juga di luar. Oke lah, kalau kuliah punya bisnis sampingan gak apa-apa. Ini udah kuliahnya keteteran, dan gak ada penghasilan juga, masih bebanin orang tua terus ya. Oke lah kalau orang tua lu kaya, tapi mau sampai kapan orang tua lu hidup gitu loh. Orang tua lu juga bakal mati, tinggal nunggu waktunya aja. Kita ngomong secara realita pahitnya aja, bahwa orang tua lu tuh gak bakal hidup selamanya. Dia tuh pasti suatu saat akan mati juga. Kita ngomong mati, ngomong secara kasar aja biar otak lu kebuka gitu ya. Dan lu kalau misalkan mikirnya kayak, ya udah sih terserah gua dong, orang tua gua kaya kok, ya udah itu urusan lu aja. Tapi jangan salahkan kedepannya uang lu bakal habis juga. Lu orang-orang yang mengandalkan kekayaan orang tua lu ini, mau sampai kapan lu mengandalkan itu? Jadi gitu, lu nggak bisa muterin duit itu. Kedepannya kalau orang tua lu mati, lu nggak akan bisa untuk hidup survive gitu loh. Sekalipun lu dapat warisan segala macam, itu bakal habis dengan sendirinya. Jadi lu jangan terlalu naif, jangan terlalu bego dan menutup kepala lu sendiri, menutup otak dan mata lu bahwa lu nggak mau berusaha lagi. Oke, emang orang tua tuh nyari kerja, nyari duit tuh untuk anaknya juga. Tapi lu kalau sebagai anak tolol nggak bisa muter duit ke depannya, nanti lu bakal gimana? Gimana kasih makan anak istri lo gitu loh. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, nggak semuanya orang yang pengen sukses itu ngejar duitnya aja. Mungkin ada beberapa dendam yang emang nggak bisa terbalaskan kecuali dengan kesuksesan itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian punya dendam sama orang yang sering menghina kalian, sering remehkan kalian. Jadi dulu kayak misalkan kayak contohnya ketika kalian masih muda, kalian bermimpi jadi miliar dari usia 20, 25 dan kalian diketawain, buktikan ke mereka kalau kalian tuh nggak salah, kalian tuh benar. Buktikan. Jadi jangan jadi pecundang yang ketika kayak lu ngomong ke temen lu nih, misalkan lu punya rencana apa dan lu diketawain, akhirnya lu ngedown. Gak usah jadi pecundang-pecundang yang kayak gitu. Jauhin teman-teman lu yang kayak gitu. Toxic kayak gitu tuh jauhin sejauh-jauhnya. Jadi mending lu jalan sendiri tapi lu jadi serigala daripada lu jalan rame-rame tapi lu jadi domba. Ketika lu jadi serigala, lu sendirian, lu fokus pada tujuan lu daripada lu sama domba-domba yang nggak tahu juga mau kemana, diarahin sama pengembalanya nggak tahu mau jalan kemana, ikut-ikut aja gitu loh. Jadi jangan jadi orang tolol. Ingat, kalian masih muda, sukses secepat-cepatnya, buka usaha secepat-cepatnya, kerja secepat-cepatnya. Kalau kalian gak punya modal, kalian bisa kerja sama orang, kalian bisa jadi dropshipper, kalian bisa jadi makelar, masih banyak pekerjaan lain yang bisa kalian lakukan walaupun tanpa modal. Dan kalau kalian udah punya modal, buka usaha kalian secepatnya. Ingat, buka usaha kalian secepatnya, buka bisnis kalian. Apapun itu, cari ide inspirasi, carilah di sekeliling kalian. Gak usah jadi orang yang pengecut, takut buka usaha, takut buka ini. Jadi kalian pikir pengusaha-pengusaha itu mereka tuh gak mengorbankan sesuatu. Jadi kalian beli mobil 100 juta, 500 juta, itu kalian berani. Tapi ketika kalian mau buka usaha 500 juta, kalian gak berani. Padahal udah jelas-jelas bisnis tuh menghasilkan. Itulah gunanya kalian harus terus belajar. Kalian masih muda, otak kalian tuh masih fresh ya, masih bisa menerima untuk belajar. Pelajari hal apapun sebanyak-banyaknya yang kalian rasa berguna untuk masa depan kalian. Terus kenapa harus sukses di usia muda? Karena kalau misalkan gue punya uang 5 miliar di usia gue yang 20 tahun ini, gue lebih bisa menikmati daripada ketika gue umur 70 tahun nanti, atau misalkan umur 80 tahun nanti dan gue udah punya uang 1 triliun, mau ngapain? Paling uang gue buat cucu-cucu gue aja kan. Dua mau naik motor juga badan udah encok, mau naik mobil sport juga badan udah encok, segala macam udah nggak enak lagi, jalan dikit asam urat dan sebagainya. Ya mending ketika gue masih muda, gue punya duit, gue bisa menikmati segala sesuatu gitu loh. Bisa menikmati, ngomong kotornya seperti itu. Ya banyak hal yang bisa dilakukan kalau misalkan kalian tuh kaya di usia muda. Kalian nggak perlu menjilat orang, kalian nggak perlu untuk ya patuh sama dosen. Maksudnya dosen yang ngajarin kalian pun belum tentu benar. Dosen yang kita nggak tahu dia punya bisnis apa enggak, tapi ngajarin kalian soal bisnis, itu kita nggak tahu. Jadi kalian patuh-patuh sama mereka, padahal mereka juga nol besar aja. Mereka cuma pelajari teori yang udah dijelaskan dari tahun 1997, 1987, tapi diajarkan ke kalian yang dimana nggak relevan banget sama
kita yang sekarang nggak bisa diterapkan ke generasi kita yang sekarang. Generasi kita yang sekarang udah masuk ke digital. Gimana caranya bisa bikin sosial media itu berkembang, gimana caranya biar bisa promosi sosial media itu bisa maksimal, mending kayak gitu. Jadi kalian jangan pikir bahwa ilmu orang yang cari uang 0 sampai 10 juta dan 100 juta itu sama, beda. Levelnya tuh beda. 0 sampai 10 juta, 10 juta sampai 100 juta itu ilmunya berbeda. Dan begitu juga dengan pengalamannya. Jadi kalau kalian cari mentor ke depannya, carilah sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kayak gitu. Jadi kalau untuk kalian yang masih tanya, kenapa harus sukses usia muda, ya coba pertanyakan sama diri kalian sendiri. Tanyakan sama diri kalian sendiri. Kalian punya orang tua yang harus dibanggakan. Dan kalian harus membuktikan ke orang-orang yang emang meremehkan kalian di masa muda kalian, bahwa kalian tuh gak bisa dan sebagainya. Kalian harus buktiin ke mereka bahwa kalian tuh bisa. Ya kadang orang yang meremehkan dan menghina kita tuh bukan dari orang-orang yang jauh, bahkan dari keluarga terdekat sendiri. Contoh orang tua. Bahkan orang tua gue sendiri dulu juga meremehkan. Bahkan dia mikirnya kayak, lu tuh bisa apa sih? Lu gak akan bisa buat bisnis dan segala macamnya. Tapi gue bisa buktiin. Contohnya kayak gitu. Jadi kalian gak usah dengerin kata-kata orang, kata-kata toksik dari orang yang sekiranya bikin kalian tuh hilang fokus. Fokus pada tujuan kalian. Ingat tujuan kalian utama tuh apa. Jangan pernah terpengaruh sama distraksi-distraksi di luar sana. Jadi kalian fokus aja gitu loh. Jauhi teman-teman yang sekiranya gak berguna untuk kalian. Kita nggak ngomong secara kalian lihat teman dari miskin atau kaya, enggak. Cuma secara realitanya aja kita ngomong bahwa teman yang memang miskin, kurang mampu, dan juga orang yang kaya, itu cara pola pikirnya beda, didikannya beda. Alangkah baiknya kalian cari teman itu kalaupun dia memang nggak mampu, tapi pola pikirnya bagus, kalian temenin. Tapi kalau pola pikirnya nggak bagus, ya malah merusak kalian, malah bikin kalian down, yang nggak bisa support kalian, mending kalian jauhi, mending kalian sendiri. Nggak punya teman nggak apa-apa, nanti kalau kalian udah punya duit banyak, pasti teman kalian datang sendiri. Percaya sama gue. Begitupun wanita. Kalian tuh kalau misalkan belum punya duit nggak usah pacaran. Jadi anak orang tuh bukan sebagai bahan percobaan lu gitu loh. Kalau misalkan lu udah punya duit, udah lu pacaran nggak apa-apa, udah punya penghasilan sendiri. Ini enggak. Duit masih minta orang tua, pacaran, emang duit orang tua lu gitu loh. Tapi ya lu nggak malu apa ya gitu. Kayak itu menurut gue hal yang memalukan. Ketika lu biaya anak orang tapi pakai duit orang tua lu, nyokap lu, bokap lu, itu hal yang memalukan banget. Menurut gue ya, terserah menurut kalian gimana, but that's my opinion. Ya anak-anak generasi sekarang ini belum ada duit, belum ada pekerjaan, udah pacaran. Mungkin kebanyakan nonton sinetron dan sebagainya. It's okay kalau kalian mau pacaran. Ini kita ngomong di luar agama ya, pacaran tuh banyak hal positifnya juga. Kalau misalkan kalian dapat pacar yang bisa support kalian, itu juga jadi hal yang baik. Tapi ada negatifnya juga, banyak negatifnya juga. Bikin kalian gak fokus, bisa bikin kalian terdistraksi sama fokus kalian. Ingat ya, anak muda kalau misalkan belum punya kerjaan gak usah pacaran. Lu malah nyusahin anak orang aja nanti. Mungkin lu bisa aja ngomong kayak, cewek gue tulus kok sama gue, tai anjing. Cewek tuh gak ada yang tulus. Cewek itu realistis. Cewek itu makhluk paling realistis. Jadi kalau misalkan lu pacaran, emang mungkin aja dia tulus sama lo. Tapi kalau misalkan makan gak bisa, mau dinner gak bisa, mau ngapa-ngapain gak bisa, mau holiday gak bisa, kemana-mana gak bisa karena gak ada duit, lu gak malu? Cewek lu juga pasti lama-lama bakal ilfeel gitu loh. Apalagi kalau udah gak ada duit dan gak kelihatan ada usaha untuk kerja. Itu hal yang paling bikin cewek ilfeel. Hal-hal kayak gini aja gitu. Itu jadi pelajaran aja untuk kalian, dan ini jadi poin penting untuk kalian juga. Ini emang realita pahit, tapi emang kita semua tuh harus sama-sama mengerti ini. Dan emang laki-laki tuh memang dicintai karena duniawi dan materi aja. Kita kalau laki-laki nggak punya apa-apa, siapapun tuh bakal ngejauh. Bahkan keluarga lu sendiri juga pasti bakal ngejauh. Udah sih, gak usah terlalu fokus kerja, gak usah terlalu ngejar duit, orang masih muda. Misalkan kalian berpikir kayak gitu, udahlah gak ada yang bisa tolong kalian lagi. Emang kalian boleh istirahat, tapi jangan sampai berhenti. Ingat, boleh istirahat tapi jangan sampai berhenti, apalagi nggak memulai. Jadi kalau bisa ya tetap harus jalan. Kalaupun lu ngerangka, oke, yang penting ada pergerakan, ada kemajuan. Jangan cuma nge-stuck di satu tempat aja. Jadi gue sering banget kayak ketemu orang-orangnya memang udah tahu gue di Instagram dan TikTok. Ketika datang ketemu di restoran dan sebagainya, minta foto, setelah itu minta saran. Setelah gue kasih saran, dia selalu takut. Jadi kayak contohnya, bang gimana caranya biar bisa sukses usia muda? Ya sebenarnya gue ngomongnya begini aja, fokus tapi dia nggak ngerti fokus itu apa. Akhirnya gue jelasin lagi, fokus sama tujuan kamu. Misalkan kamu mau jadi profesional, ya udah kamu silakan kuliah baik-baik, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari nilai setinggi-tingginya, jadilah profesional yang baik di bidang kamu. Misalkan kamu mau jadi dokter, oke lah silahkan. Misalkan besok-besok kamu mau jadi pengusaha, ya kamu bolehlah kuliah. Nggak ngelarang kamu tuh kuliah, enggak. Cuma kalau bisa, kamu harus lebih fokus ke usaha kamu itu. Jadi harus ada yang dikorbankan. Jadi nggak bisa kalian sekaligus jalan. Sesuai dengan pengalaman saya pribadi, saya bertemu banyak banget orang yang memang kuliah sambil usaha dan sebagainya. Itu tuh usahanya nggak bakal bisa bener-bener usaha sama kuliah tuh balance. Nggak bisa. Jadi harus ada yang dikorbankan. Entah kuliah yang mungkin banyak dijoki aja ke orang. Jadi kalau misalkan dia udah punya usaha, kayak gue pribadi ini kuliah sekarang, tapi punya usaha udah jalan banget, dan kuliah ini cuma sebagai formalitas aja. Dan tugas-tugas gue ya gue jokiin aja semua.
Kan gue punya duit, gue jokin aja. Jadi gue menukar waktu gue dengan duit itu gitu loh. Ya selama gue ngerti ya it's okay aja. Jadi nanti ketika dikasih sama jokinya untuk hasil tugas akhirnya, gue pelajari lagi. Bukan kayak orang tolol yang cuma ngasih-ngasih aja dan gak ngerti gitu loh. Semua tuh ada plus minusnya gitu loh. Jadi fokus, tujuan kalian tuh apa? Fokus, take action. Ingat, jangan kebanyakan ide. Kalau punya ide tuh selalu dilakukan, jangan ditunda-tunda. Apalagi nanya ke temen. Nah kalau misalkan lu nanya ke temen dan temen lu support, nggak apa-apa. Kan ada temen yang emang sama-sama tololnya juga. Ketika lu nanya temen, bro gue mau buka usaha ini nih. Wah nggak bisa, itu dia bisa buka usaha itu, orang lain bisa buka usaha itu karena orang tuanya kaya, karena ini, karena itu. Nah akhirnya sama-sama down, sama-sama miskin di situ. Contohnya hal kayak gitu. Jadi untuk kalian yang masih tanya, masih takut untuk mulai, silahkan take action sekarang juga. Sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Kalau kalian mau jadi content creator, bikinlah video-video, mulai video di TikTok, di YouTube, di Instagram, bikinlah. Mau kalian diketawain apa terserah. Kalau misalkan mimpi kalian belum diketawain sama orang, itu mimpi kalian tuh belum besar berarti. Jadi mimpilah sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya. Takut kalau misalkan gue mau jadi content creator, gue bikin video terus takut diketawain orang, lu gak usah jadi content creator anjing. Gak usah jadi content creator, lu jadi apa kek? Lu jadi kusgot yang diam-diam di got gitu loh. Mending gitu aja daripada lu takut diketawain orang. Orang tuh pasti selalu ada opini mereka masing-masing, dan kita tuh nggak perlu dengerin mereka semua. Kalau kita dengerin, hancur kepala kita gitu loh. Prinsip gue pribadi, selagi tuh orang nggak kasih makan kita, selagi tuh orang nggak ada benefitnya buat kita, dan selagi kita tuh emang mau maju, nggak usah dengerin mereka, nggak usah banget dengerin mereka. Orang masih takut dibilang begini, takut dibilang gitu, ya nggak apa-apa. Kenapa emang ya? Kenapa kalau misalkan kamu dibilang lucu ketika kamu bikin video, nggak apa-apa, it's okay. Kalau misalnya itu menghasilkan, bisa bikin kamu hidup, bisa bikin kamu kaya, kenapa enggak gitu loh. Jadi take action mulai dari sekarang. Gak usah banyak bacot, gak usah banyak komplain, gak peduli sama komplain-komplain kamu. Silahkan mulai semuanya dari sekarang. Sampai sini aja video kita kali ini. Mungkin kita akan bahas lagi di next video. Mungkin kalian bisa kasih saran kira-kira kita bahas apa lagi di next video nanti.